Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 3 Alfamid? Alhamdulillah kita masih bisa bertemu pada pagi hari ini ya dengan Bu Kiki dalam pembelajaran tematik. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang tema 1, subtema 4 tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Anak-anak kelas 3 Alfamid, tumbuhan yang ada di sekitar kita sangatlah banyak ya. Ada pohon mangga, ada pohon pisang, dan pohon ketela. Nah, tanaman itu juga termasuk makhluk hidup yang mengalami pertumbuhan. Nah, tanaman juga memiliki daur hidup dan cara yang berbeda-beda dalam perkembangan. Ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami dan ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Nah, anak-anak sekarang buka buku paket halaman 77 dan 78 serta buka buku LKS-nya halaman 87 ya. Selanjutnya kita lanjut pada materi ya, perkembangan biakan tumbuhan secara alami, yaitu artinya perkembangbiakan tanpa bantuan manusia ya. Contohnya cara tumbuhannya dengan biji, tunas, umbi-umbian, dan spora. Contoh dengan biji yaitu tanaman kecambah, yaitu dengan cara biji kacang hijau jika ditanam akan tumbuh menjadi apa? Tumbuh menjadi kecambah baru ya. Nah, kemarin siapa ya yang sudah menanam biji kacang hijau? Semoga semuanya sudah menanam ya di rumah masing-masing. Nah, contoh selanjutnya tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas, yaitu seperti pohon pisang. Ya. Nah, selain biji dan tunas, ada juga tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi. Contohnya apa anak-anak? Yaitu seperti bawang merah, bawang putih, bawang bombay, ya, dan apa? Kentang juga, singkong. Nah, itu contoh-contoh berkembang biak dengan umbi-umbian ya. Selanjutnya tumbuhan yang berkembang biak dengan spora, yaitu contohnya lumut. Ya kan? Siapa yang sudah pernah melihat lumut? Semua pasti sudah ya. Dan selanjutnya yang berkembang biak secara spora itu tanaman paku. Nah, biasanya tumbuhan yang berkembang biak dengan spora itu tumbuhnya pada tempat yang lembab atau tempat yang tidak terkena sinar matahari. Nah, itu tadi kita sudah mempelajari tentang perkembangbiakan dengan cara alami ya. Selanjutnya perkembangbiakan buatan, yaitu perkembangbiakan dengan bantuan manusia. Ya, ada beberapa cara perkembangbiakan dengan bantuan manusia. Contohnya apa? Contohnya seperti cangkok. Nah, cangkok itu apa anak-anak? Nah, cangkok adalah cara perkembangbiakan dengan menanam batang atau dahan yang diusahakan berakar terlebih dahulu ya, sebelum dipotong atau ditanam di tempat lain. Tetapi tidak semua tanaman bisa dicangkok ya anak-anak. Contoh tanaman yang bisa dicangkok itu apa? Tumbuhan yang bisa dicangkok itu seperti tanaman pohon mangga itu bisa, atau pohon jambu itu juga bisa. Nah, jika kita mencangkok tumbuhan mangga, itu nanti mangga seumpama dengan mangga aromanis dicangkok dengan mangga mana lagi ya? Nanti mangga yang dihasilkan yaitu persilangan antara mangga tersebut. Jadi itu nanti kecampur antara mangga aromanis dan mangga mana lagi, itu nanti hasilnya lain lagi, rasanya juga pasti ada yang masam, ada yang manis juga. Nah, itu tadi contoh perkembangbiakan dan pertumbuhan dari tumbuhan ya. Nah, tadi kita sudah mempelajari cara pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang ciri-ciri tumbuhan. Nah, sekarang anak-anak buka bukunya lagi ya, buku paket halaman 84 dan buku LKS halaman 93. Nah, di situ ada beberapa teks ya. Di Indonesia itu memiliki berbagai macam jenis tumbuhan, di antaranya yaitu jenis bunga. Nah, siapa yang di sini suka dengan bunga? Atau siapa yang di rumah sudah merawat tanaman? Ya kan? Pasti ada kan yang sudah merawat bunga-bunga. Nah, bunga tersebut ada seperti bunga mawar, bunga anggrek, bunga melati, ya toh? Nah, anak-anak, apakah kalian tahu apa saja manfaat dari bunga itu? Perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu dengan cara kawin dan dengan cara tak kawin. Secara kawin, tumbuhan memiliki bunga sebagai alat perkembangbiakan pada perkembangan ya. Nah, perkembangan ya,
kawin diawali dengan proses penyerbukan. Nah, apa itu penyerbukan anak-anak? Nah, penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari pada kepala putik. Nah, di sini ada beberapa gambar bagian-bagian bunga ya. Yang pertama, ada yang namanya benang sari yang berfungsi sebagai apa? Alat kelamin jantan. Nah, yang kedua, yaitu ada putik yang berfungsi sebagai alat kelamin betina. Nah, yang ketiga, ada mahkota bunga. Dan yang keempat, ada dasar bunga. Nah, seperti itu tadi sekilas mengenai perkembangan tanaman bunga secara generatif atau kawin ya. Untuk perkembangan tumbuhan dengan cara tak kawin, salah satunya contohnya dengan menggunakan apa anak-anak? Yaitu menggunakan cara itu tadi umbi-umbian ya. Nah, selanjutnya bunga ternyata bisa dijadikan sebagai simbol atau ciri khas di suatu negara. Contohnya di Indonesia, bunga nasional adalah bunga yang menjadi ciri khas atau karakteristik negara tersebut. Nah, di Indonesia ada 3 nasional. Yang pertama yaitu bunga melati. Bunga melati putih disebut sebagai apa anak-anak? Ya, disebut sebagai puspa bangsa. Yang kedua, bunga anggrek bulan. Nah, disebut sebagai apa anak-anak? Puspa pesona. Nah, yang ketiga, bunga Rafflesia arnoldi. Tahu kan? Nah, itu juga termasuk bunga nasional. Walaupun bunga Rafflesia itu adalah bunga bangkai. Nah, bunga bangkai Rafflesia arnoldi ini disebut sebagai yaitu puspa langka. Soalnya bunga tersebut itu sangat langka, adanya cuma beberapa, tidak seperti bunga melati dan bunga anggrek yang bisa budidayakan dengan mudah. Tapi kalau Rafflesia itu dilindungi oleh negara. Nah, seperti itu ya anak-anak. Anak-anak, di dunia ini terdapat berbagai ragam bunga dan bentuk bunga yang mana bentuk bunga tersebut bisa dijadikan pola untuk membuat karya seni. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar cara membuat karya seni mozaik dengan teknik potong. Nah, sebelum kita belajar membuat karya dengan teknik potong, di sini kita akan mengenal macam-macam teknik potong. Macam-macam teknik potong dibedakan menjadi 2, yaitu menggunting dan merobek. Nah, hari ini kita akan membuat karya seni mozaik dengan teknik potong. Tetapi kita harus tahu apa itu mozaik. Nah, mozaik adalah karya seni berbentuk 2 dimensi maupun 3 dimensi dengan teknik tempel yang dikombinasikan dengan berbagai macam kepingan bahan yang disusun dan ditempel sesuai dengan yang diinginkan. Kepingan bahan tersebut dapat berupa kertas berwarna, biji-bijian, kaca, batu, kulit telur, dan daun kering. Wah, coba lihat ini contoh karya seni mozaik dengan daun kering. Bagus bukan? Bagaimana ya cara membuatnya? Nah, alat dan bahan yang harus kalian siapkan untuk membuat karya mozaik dari bahan daun. Yang pertama, kertas digunakan sebagai media tempel. Yang kedua, pensil digunakan untuk membuat pola gambar. Kalian juga dapat menggunakan spidol untuk menebalkan pola gambar. Yang ketiga, daun. Usahakan menggunakan daun kering ya. Yang keempat, gunting untuk memotong daun menjadi kepingan kecil. Yang kelima, lem untuk menempelkan daun ke kertas. Cara membuatnya, yang pertama, buat pola gambar pada kertas sesuai yang anak-anak inginkan. Bisa gambar bunga, hewan, tanaman, dan rumah. Lalu, gunting daun kering menjadi kepingan-kepingan kecil. Setelah itu, berikan lem pada pola gambar yang ada di kertas. Dan yang terakhir, tempelkan kepingan daun pada pola gambar yang sudah diberi lem sampai seluruh gambar tertutupi daun. Dan selesai. Bagaimana? Mudah bukan? Silahkan kalian membuat karya mozaik dengan kepingan daun ya. Nanti karya terbaik akan Bu Kiki tempel dan pajang di kelas kita nantinya. Nah, sekian pembelajaran pada pagi hari ini.
Semoga anak-anak kelas 3 Alhamid tetap diberi kesehatan dimanapun berada. Dan semoga selalu tetap semangat ya belajarnya. Sampai jumpa besok anak-anak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.